Selanjutnya, selain prinsip juga ada tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan dalam rangka penyusunan peta proses bisnis. Dalam penyusunan peta proses bisnis, terdapat 4 tahapan yang perlu kita laksanakan. Tahapan pertama yaitu persiapan dan perencanaan, di mana tahapan tersebut pengumpulan informasi dan pengorganisasian. Tahap kedua adalah pengembangan, di mana kita harus memilih jenis model yang akan digunakan dalam penyusunan peta proses bisnis. Apakah menggunakan level atau tingkatan, atau menggunakan jenis gambar. Tahap yang ketiga adalah penerapan atau implementasi, di mana peta proses bisnis yang sudah disusun harus disahkan, didistribusikan, disimpan dengan baik, penempatan dan penyampaian peta proses bisnis, serta perubahan peta proses bisnis dilakukan apabila dimungkinkan. Kemudian tahapan yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi. Perlu dilakukan karena untuk memastikan bahwa implementasi penerapan peta proses bisnis yang memicu kinerja. Baik, dalam hal tahapan penyusunan peta proses bisnis, tadi mulai dari persiapan yaitu pembentukan anggota tim ya dalam tim pembentukannya, identifikasi proses dan penetapan ruang lingkup, perencanaan dan penyusunan jadwal. Di tahap pengembangan ini dalam pelaksanaannya adalah identifikasi ruang lingkupnya Bapak Ibu organisasi, kemudian identifikasi fungsi, penjabaran fungsi, penyusunan peta proses bisnis dari proses paling besar sampai dengan level paling kecil. Dalam penerapannya tadi mulai dari pengesahan dokumen, pendesain dokumen, penyimpanan dan penempatan, dan pemanfaatan dokumen. Nah, dalam penyusunan peta proses bisnis, ini dikoordinasikan oleh unit organisasi yang menangani fungsi tata laksana. Pengembangan peta proses bisnis menggunakan tadi model tingkatan atau level dengan aplikasi khusus atau menggunakan gambar peta. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami sampaikan juga mengenai tahapan pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi bisa melalui data primer, melalui prawawancara untuk mengetahui tujuan, resiko, alat kendali dan alat ukur. Kemudian dengan data sekunder melalui studi pustaka, antara lain kita dengan menelaah atau meneliti, mempelajari mengenai renstra masing-masing. Kedua, tahap pengorganisasian. Seluruh tahapan dilakukan oleh kelompok kerja, jadi dilakukan oleh tim, tidak oleh sendiri-sendiri. Tim reformasi birokrasi di sini dianjurkan seperti itu pada masing-masing instansi. Kemudian tugas penyusunan peta proses bisnis dikoordinasikan unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana. 3. Pengembangan dan pemetaan proses bisnis. Berbicara pengembangan atau pemetaan proses bisnis, ini tadi sudah disampaikan bahwa penyusunannya baik menggunakan level maupun jenis gambar atau peta, ya, jenis gambar peta. Nah, ini untuk level ada terdiri dari level 0, level 1 atau level N. Nah, peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis peta yang antara level tadi yang disampaikan, di mana level 0 adalah memuat seluruh proses bisnis, baik inti atau utama, manajerial dan lainnya. Sedangkan pada level 1 menjabarkan lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Adapun level N adalah penjabaran lebih rinci lagi dari masing-masing proses yang ada di level 1. Sedangkan kalau berbicara peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pengesahan. Bagaimana sih pengesahannya peta proses bisnis? Nah, peta proses bisnis ini yang telah dihasilkan memang perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan. Di mana pengesahan itu dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan penetapannya melalui surat keputusan. Selanjutnya mengenai pendistribusian, Bapak Ibu. Nah, untuk pendistribusian, peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan soft copy. Unit organisasi pengendali perlu menyimpan satu set. Terkadang kita suka lupa. Apabila sudah disusun, peta proses bisnis ini disimpan gitu ya, lupa tidak didistribusikan kepada rekan-rekan semua di
unit kerjanya masing-masing melalui master file ya dari sistem ketata laksanaan organisasi. Nah, ini memang penting dilaksanakan pendistribusian supaya seluruh ASN dalam suatu perangkat daerah atau unit organisasi mengetahui peta proses bisnisnya masing-masing. Kemudian bagaimana dengan penempatannya? Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari dan dibaca oleh pengguna. Kemudian bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru. Nah, ini seringkali hal yang suka terlupakan ya mengenai pendistribusian dan penempatan. Selanjutnya mengenai perubahan. Kenapa peta proses di bisnis harus dirubah atau apakah perlu peta proses bisnis ini dirubah? Nah, perubahan peta proses bisnis ini, Bapak Ibu, dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah. Misalnya perubahan visi, misi, dan strategi yang berdampak atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi, serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Kemudian peta proses bisnis juga dapat berubah, mengalami perubahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis. Selanjutnya adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi sendiri. Dan terakhir adalah yang umpan balik dari hasil evaluasi atau implementasi peta proses bisnis. Nah, nanti komponen-komponennya apabila terjadi perubahan, contoh tadi sudah disampaikan, peta proses atau subproses ini akan berubah apabila ada mandat berubah, tadi visi dan misi. Kemudian untuk peta relasi antara proses dan pelaku ini akan berubah apabila ada struktur berubah, sama dengan peta lintas fungsi akan berubah manakala aktivitas atau pelaku sesuai dengan struktur yang berubah. Pemantauan dan evaluasi. Nah, tahapan selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Dokumen pada proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketata laksanaan. Ini dilaksanakan paling sedikit 1 tahun 1 kali. Kemudian evaluasi atas proses bisnis ini yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan meningkatkan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi dari proses bisnis yang telah ada mampu memicu kinerja yang diharapkan. Selanjutnya mengenai mengapa sih proses bisnis ini disusun secara keseluruhan, karena tadi adalah mandatoris. Jadi secara polisi kebijakannya misalnya sudah ada berupa visi, misi, rencana strategis, di mana diturunkan dengan proses bisnis yang terdiri dari proses utama, manajemen, dan lainnya. Selanjutnya akan diturunkan kembali Bapak Ibu dari peta proses bisnis ini menjadi prosedur, yaitu standar operasional prosedur. Nah, dokumen perencanaan pembangunan ini kita ketahui bersama bahwa untuk acuan penyusunan peta proses bisnis, contoh untuk proses bisnis pusat, pemerintah pusat, ini KL, kelembagaan, kementerian dan kelembagaan, ini adalah renstra-nya RPJMN. Jadi berdasarkan RPJMN. Sedangkan untuk di daerah, untuk sebagai acuan proses bisnisnya adalah RPJMD dan Renstra SKPD. Jadi menyusun proses bisnis ini harus berdasarkan mandatoris dari kebijakan tadi perencanaan pembangunan. Nah, rujukannya contoh untuk peta proses bisnis pemerintah daerah, ini rujukannya adalah dari dokumen perencanaan daerah yaitu RPJMD. Di mana pada bab 5, bab 6, dan bab 7 menjadi fokus proses bisnis, yaitu pembahasan mengenai visi misi, tujuan dan sasaran, kemudian strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, arah kebijakan tahunan, arah kebijakan pembangunan wilayah,
dan program prioritas kepala daerah. Ini jadikan fokus proses bisnis pemerintah daerah. Adapun untuk peta proses bisnis perangkat daerah, yang dijadikan fokusnya adalah dari dokumen Renstra. Dokumen Renstra ini pada bab 4 sampai bab 7, di mana membahas mengenai tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Selanjutnya kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Jadi dalam penyusunan peta proses bisnis pemerintah daerah mengacu kepada RPJMD, sedangkan peta proses bisnis untuk perangkat daerah mengacu kepada Renstra. Nah, apabila ada rujukan utamanya dalam rangka penyusunan proses bisnis, itu kan harus ada dokumen proses bisnis nasi induk. Jika belum ada, maka disusun sendiri sesuai dengan core bisnis organisasi, yaitu mandat pembentukan organisasinya, atau dokumen perencanaan cascading, Renstra, IKU, dan lain-lain, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita berbicara tadi bahwa jenis model peta proses bisnis ini bisa berupa gambar peta dan level atau tingkatan peta menggunakan BPMN. Pendekatannya adalah sebagai berikut. Kalau visi misi dan tujuan apabila kita turunkan di sasaran strategis, itu merupakan peta proses bisnisnya, baik di gambar peta maupun di level. Kalau di level peta proses bisnis level 0, kalau di gambar adalah peta proses bisnisnya. Untuk program kegiatan di gambar peta di flowchart ini merupakan peta subproses. Di tingkat level merupakan peta proses bisnis level 1. Perbedaannya adalah apabila menggunakan gambar peta, ini dibuat peta relasi, sedangkan di level tidak dibuat peta relasi. Dari peta proses bisnis level 1 langsung ke peta proses bisnis level N. Sedangkan di metode gambar peta, dari peta relasi baru diturunkan ke peta lintas fungsi. Adapun untuk kegiatannya baik gambar peta maupun level ini sama-sama diturunkan di mikronya itu adalah di SOP, Standar Operasional Prosedur.